12 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 ya. Pengelolaan EKIN untuk guru dan kepala sekolah melalui PMM dan terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja BKN. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan dalam pengelolaan kinerja guru gitu ya? Nah, kita melakukan 3 tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian ya. Nah, case coding kinerja secara rinci seperti ini Bapak Ibu. Case coding itu namanya alur gitu ya. Alur. Jadi yang pertama, praktik kinerja itu kita lakukan. Jadi nanti peningkatan praktik kinerja kita akan dinilai melalui observasi kinerja yang harus kita kumpulkan melalui platform juga ya, platform EKIN. Kemudian pengembangan kompetensi. Ya, kita akan melakukan pengembangan kompetensi minimal 32 JP. Dan kita akan mengumpulkan juga ya. Kemudian pengelolaan penugasan guru dan tenaga kependidikan ya, apakah itu kita melakukan tugas tambahan gitu ya. Nah, kemudian pengelolaan kurikulum dan perencanaan satuan pendidikan untuk mendukung pembelajaran. Nah, apakah kita kontribusinya menyusun KOSP ya? Jadi Bapak dan Ibu, setiap sekolah sebenarnya harus menyusun KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan yang memang memuat prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Persoalannya, saya kepala sekolah, saya nggak tahu Bu Erlina, manfaatkan penggerak. Saya guru, saya penggerak, saya nggak punya keputusan sebagai pengambil keputusan di situ Bu Erlina. Mari adakan komunikasi, berkolaborasi. Nah, Bapak dan Ibu, banyak praktik baik di mana sebuah sekolah ketika khususnya di fitur pengelolaan kinerja ini ya, ternyata yang menilai teman-temannya itu nggak hanya kepala sekolah. Jadi mereka membentuk tim. Tim itu ada penggerak-penggerak kombel. Jadi penggerak kombel ini membantu kepala sekolah melakukan penilaian yang lebih kontekstual dan lebih relevan seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian perilaku kerja kita nanti itu di perilaku kerja berakhlak. Ya, kita lihat nanti. Oke, kalau kita lihat alur pengerjaan penggunaan perencanaan dan pelaksanaan EKIN ini sebenarnya dilihat seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah, guru akan melakukan perencanaan SKP di RHK, disusun di RHK-nya. Setelah disusun RHK, atasan menyetujui perencanaan. Oke. Setelah atasan menyetujui perencanaan, guru menyepakati kepala sekolah menyepakati, bukan ya atasan menyetujui ya, kemudian guru menyepakati gitu ya. Nah, ketika kita akan menyepakati yang sudah disetujui kepala sekolah pun, kita masih bisa tuh mengulangnya kembali dan kembali mengirimnya ke kepala sekolah dan kepala sekolah harus kembali menyetujuinya. Ya. Kemudian kita akan mengadakan yang namanya diskusi tahap persiapan, kemudian melaksanakan kegiatan dan kemudian mengisi dan mengumpulkan refleksi tindak lanjut. Ya, ini sebenarnya rangkuman pengerjaan kita Bapak dan Ibu. Nah, di perencanaan itu sampai ke Maret itu masih bisa. Maret tanggal 31 ini Bapak dan Ibu ya. Tapi bukan sistem yang dikunci ya. Kalau sistemnya tetap terbuka gitu ya. Nah, pelaksanaannya itu sampai Juni ya. Di Juni juga nanti akan diadakan yang namanya penilaian. Oke? Ini juga Bapak Ibu 8 pilihan indikator praktik kinerja ya. Dari 8 ini Bapak Ibu kita pilih satu indikator prioritas. Untuk memilih ini kita juga nggak perlu pusing-pusing karena rapor pendidikan sudah memuatnya. Ya, Bapak dan Ibu, biasa kita akan memilih poin pertama yang disajikan oleh rapor pendidikan. Oke? Nah, ini yang tadi. Oke. Jadi Bapak Ibu, apa aspek penilaian terhadap praktik kinerja kita? Gitu ya. Jadi upaya pegawai dalam melakukan peningkatan pada satu indikator kinerja pilihan di siklus peningkatan kinerja ini akan dinilai berdasarkan 3 aspek yang diturunkan dari indikator yang terdapat di rapor pendidikan. Yaitu apakah kita melaksanakan upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktik. Nah, upaya refleksi, Bapak Ibu kita akan mengirimkan nanti rubriknya. Upaya mempelajari akan kelihatan bagaimana kita upaya mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil observasi kinerja dan refleksi diri. Nah, perubahan praktik akan kita tunjukkan dari waktu ke waktu. Nah, ada observasi kepala sekolah terhadap ini Bapak dan Ibu. Seperti itu ya. Oke, ini 18 pilihan kegiatan pengembangan kompetensi yang bisa kita pilih. Ya, kategori kegiatannya apakah itu pelatihan, kegiatan dari komunitas belajar berbagi praktik baik, pengembangan kompetensi sesi selain pelatihan, kemudian ada pembuatan sumber belajar gitu ya.
Nah, skalanya juga Bapak Ibu ada program prioritas, ada non-program prioritas. Kalau dia prioritas, itu seperti guru penggerak yang langsung 128 poin ya. Apakah peran kita sebagai peserta? Contohnya malam ini, Bapak dan Ibu adalah peserta dan saya adalah kontributor. Nah, Bapak dan Ibu tidak harus menunggu-nunggu komunitas-komunitas yang keren melakukan kegiatan. Bapak dan Ibu bisa juga menciptakan komunitas belajar di sekolah. Jadi gantian siapa yang jadi narasumber seperti itu. Ya, kalau temannya jadi narasumber, yang lain jadi peserta. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini dokumen akuntabilitas yang hanya akan dikumpulkan oleh kepala sekolah. Rangkuman kehadiran satuan pendidikan itu dan bukti dukung tugas tambahan, ya. Nah, ini 7 aspek berakhlak, ini kita lewatin aja ya. Nah, oke. Visi transformasi peran guru. Ingat Bapak Ibu, guru adalah pemimpin pembelajaran. Ketika kita berperan sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita harus mampu menumbuh kembangkan kompetensi peserta didik dengan apa Bapak Ibu? Terlebih dahulu menjadi role modelnya murid. Ingat Bapak dan Ibu, guru pembelajar pasti akan menimbulkan gairah muridnya, memunculkan situasi yang positif, di mana guru itu akan menjadi idolanya murid, seperti itu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi idola murid kita? Atau jangan-jangan ketika kita tanya, nah kamu idolanya siapa sih? Cinta Laura gitu. Duh, masih gitu ya. Keren nggak? Nah, idola kamu siapa sih? Oh, saya idolanya Bu Susi, misalkan. Ibu tuh keren banget loh, Bu Lin. Kalau ngajar, keren banget. Model pembelajaran itu berganti-ganti. Kami itu kalau di kelasnya itu selalu asik belajar. Nah, itu yang keren Bapak Ibu. Dan kita fokus kepada layanan dan asesmen awal. Bapak dan Ibu, kita perlu bedakan antara asesmen diagnostik dengan asesmen awal. Yang kita pakai di sekolah sebenarnya lebih kepada asesmen awal, di mana kita hanya melihat bagaimana sebenarnya kebutuhan belajar peserta didik. Sedangkan kalau dia asesmen diagnostik itu lebih spesifik lagi Bapak Ibu, dia lebih luas, lebih kepada sebuah badan yang melakukan misalkan sebuah review awal, ini ada yang dinilai yang lebih dalam seperti itu ya. Kalau kita asesmen awal seperti itu ya. Kemudian gimana sih keluaran yang dihasilkan? Jadi kita harus target kita itu seperti apa nanti murid-murid keluar dari kelas kita itu harus jelas. Oke. Dan ukuran keberhasilan kita nanti apakah materi kita tuntas, apakah ada peningkatan kualitas pembelajaran kita dan ada peningkatan literasi dan numerasi serta karakter peserta didik dari tahun ke tahun. Luar biasanya Bapak Ibu. Literasi dan numerasi ini menjadi prioritas Sumatera Utara juga. Saya cerita di Sumatera Utara dulu ya teman-teman karena saya di Sumatera Utara.